Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul hayy illallah. Bismillah, masyaallah, la yasibu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبونهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال بعض الصالحين رحمه الله رحمة أبرار: أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك، وعليه أصل تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، فإذا فات فلا عودة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر حبايب ذرية حبيبنا وسلم، معاشر علماء ورثة الأنبياء، معاشر حاضرين وحضرات أمة حبيبنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan hajat kita oleh Allah, dipanjangkan umur kita, sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, senang dunia akhirat, dihilangkan penyakit-penyakit musibah malapetaka bencana, dikabulkan hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita, negeri kita jadi aman, adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Rakyat maupun pejabat semua ditingkatkan dalam takwa kepada Allah, dan insyaallah dimatikan dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. والموت آت عن قريب كل له منه نصيب. يا الله من كل دان أو نسيب فهو مصيبة عامة. يا الله بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة.
بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة Amin ya Rabbal. Para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bawa RT, bawa RW, semuanya para hadirin hadirat umat Habibina Muhammad sallam yang dimulakan Allah SWT, khususnya yang baru saja menyampaikan mu'aidah hasrah kepada kita bersama Al-Mukarram Al-Mukhtar Ma'adailallah Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Hamid Hafizahullah Hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat panjang umur fi ta'atillah ma'al lutuf wal afiz aqibah. Begitu juga sahibul hajah Al-Mukarram Al-Mukhtar Ma'adailallah Al-Ustaz Abdul Rashid Hafizahullah Hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau dengan keluarganya, kedua orang tuanya, saudara-saudara semuanya dapat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar yang mengajar kepada beliau insyaallah semuanya dapat ilmu manfaat dekat di Allah, mendapatkan husnul khatimah, panjang umur, ridha. Para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat semuanya saya tidak sebutkan nama persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau. Alhamdulillah, acara ini diadakan di malam hari. Malam ada kemuliaan yang luar biasa, sampai dikatakan oleh para ulama kita, jumi'al khairu kulluhu billail, dikumpulkan semua kebaikan di malam hari. Ma uqidat di waliyin wilayatun illa billail, tidak jadikan wali min awliyaillah kecuali di malam hari. Kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, dibacakan maulid Habibina Muhammad sallam, yang mana fadilah luar biasa pembacaan maulid. Di antara ulama kita mengatakan, inna min khawasi dzikra maulid Nabi sallam annahu aman fi dhalikal 'am wa busyra ajilah bi nailil bughyah wal maram. Di antara keistimewaan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallam, Allah berikan keamanan di tahun tersebut dan semua hajatnya insyaallah dalam waktu dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita aman, amin. Aman sentosa baldatun thayyibatun, hilangkan segala penyakit virus corona dan sebagainya. Virus corona kita ganti dengan Qur'an, Quran, Qur'an Maulid, Qur'an Al-Qutub dan berbagai macam-macam lainnya. Kita baca dan semua hajat kita insyaallah dalam waktu dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan maulid di antara faedahnya bertambah kecintaan kita kepada Habibina Muhammad sallam. Bukankah Nabi telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai aku Habibina Muhammad sallam melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada seluruh manusia, bahkan melebihi daripada diri sendiri. Harus kita cintai Habibina Muhammad sallam. Seluruh makhluk Allah, baik langit maupun di bumi, baik dunia maupun akhirat, baik itu jannah yang paling mulia Habibuna Muhammad sallam. Ma ba'da Allah illa Habibina Muhammad sallam, wa ma fawqa Habibina Muhammad sallam illa Allah. Tidak ada kedudukan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kedudukan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Allah Al-Khaliq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk, seluruh makhluk Allah yang paling mulia Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keistimewaan baca maulid. Baca maulid memberikan hikmah yang luar biasa besarnya.
Alhamdulillah, pemerintah kita memperbolehkan baca maulid, baca maulid, baca maulid, karena maulid luar biasa faedahnya. Kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para ulama, para pecinta-pecinta Habibie Sallam, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh penjuru dunia dimanapun mereka berada, bikin acara maulid. Ada yang bikin di masjid, ada yang di musalla, ada yang di kantor, ada yang di perjalanan, ada di lapangan, ada yang di rumah dan bermacam-macam tempat. Karena hikmah pembacaan maulid Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arafa rasa mahabbah wa man ahabbahu ata'ah wa man atahu faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah adkhalahu Allah jannah bi rahmatih. Siapa orang yang membaca, yang mengetahui kemuliaan Nabi SAW, pasti cinta dengan Habibna Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita betul-betul mencintai Nabi SAW. Fabidah mahabbatan min ghairi ta'atin fadawahu batilatun la tuqbal. Siapa orang yang mengaku dirinya cinta dengan Nabi SAW, tapi tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Nabi, maka cinta yang palsu kagak diterima. Cinta dengan Nabi dibuktikan dengan ketaatan kepada Nabi SAW. Siapa yang taat dengan Nabi berarti taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Lihat, perhatikan, man yuti'ir rasul dengan menggunakan fi'il mudhari, faqad ata'a Allah, ata'a Allah. Kalau fi'il madhi didahulukan dengan qad kalau masuk fi'il madhi, faedah dari tahqiq. Siapa orang yang taat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sungguh-sungguh taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di yaumul qiyamah insyaallah dengan rahmat Allah dimasukkan dalam jannah yang paling mulia istimewa Rasulullah SAW. Sampai Abu Yasin Al-Maliki radhiyallahu anhu menyebutkan dalam salah satu kitabnya pada tempat kedudukan yang paling mulia dan istimewa nanti dalam jannah di mana. Beliau mengatakan inna a'lam wa a'lam anna ashafa maqamin wa a'lam anna ashafa maqamin fil jannah huwa ma'iyyatu habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa murafaqatuh. Ketahuilah, maqam yang paling mulia istimewa di dalam jannah adalah kebersamaan dengan Habibina Muhammad SAW. Maka hendaklah kita cintai Nabi, taati Nabi SAW. Kita taat dengan Nabi untuk keselamatan kita bersama, untuk kesenangan kita. Kita beribadah, faedahnya untuk kita. Orang yang berbuat maksiat, kerugiannya tertimpa pada diri sendiri. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin abid. Siapa orang yang beramal saleh, keuntungannya kembali kepada diri. Ngerjakan salat, berpuasa, baca Al-Quran, bersedekah, hadir majlis taklim, bikin maulid, bersalawat dan lain-lain sebagainya. Fali nafsih, keuntungannya untuk diri sendiri. Sebab Allah tidak dapat untung daripada hambanya. Walaupun semua hambanya beribadah, Allah kagak dapat untung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mulia luar biasa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk diri sendiri, mengerjakan salat, berpuasa, bersedekah, baca Al-Quran dan lain sebagainya, fali nafsi, untuk dirinya sendiri. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik, kerugiannya tertimpa pada diri sendiri. Siapa yang berbuat maksiat tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang tersebut yang mendapatkan kerugian yang luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita berbuat maksiat. Sampai Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan, laisa asyar wa adhar al-insan fid dunya wal akhirah min adz-dzunub. Tidak ada sesuatu lebih berbahaya daripada dosa buat manusia. Paling bahaya orang yang berbuat dosa. Al-ma'asi barilul kufur, kemaksiatan menghantar kepada kekafiran. Seorang ulama ditanya, Al-Imam Wahab bin Buraid radhiyallahu anhu warḍah, beliau ditanya, hal yajidu ladzatal ibadah man ya'sillah, apakah akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam ibadah kepada Allah orang yang berbuat maksiat?
Beliau menjawab, la wala man yahmu bil masyah, tidak akan mendapatkan kelezatan dalam ibadah kepada Allah, walaupun salat, walaupun baca Al-Quran, walaupun berpuasa dan sebagainya, tidak akan mendapatkan kemazan kelezatan dalam ibadah kepada Allah bagi orang yang maksiat. Demikian juga bagi orang yang merencanakan maksiat. Sekarang mungkin nggak maksiat, nanti seminggu lagi, nanti setelah pensiun, nanti akhirnya mati, naudzubillah min dzalik. Dan sekarang tidak akan mendapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah, apalagi orang yang berbuat maksiat. Maka mumpung kita hidup di alam dunia, yang mana kehidupan kita sebentar di alam dunia, ya Allah, ya Allah, sampai Nabi mengatakan, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60-70. Ini antara 60-70, walaupun ada yang lebih 70, walaupun ada yang lebih 60, yang kurang dari 60, tapi umumnya asadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Berbeda dengan umat-umat dahulu, umurnya panjang-panjang. Sampai pernah di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, ada seorang perempuan menangis. Ditanya oleh Nabi Allah Nuh, kenapa engkau menangis wahai perempuan? Anak saya yang masih kecil, masih muda, meninggal dunia. Ditanya oleh Nabi Allah Nuh, anak tersebut umur berapa? Baru saja 300 tahun. Ada kira-kira di sini 300 tahun? Angkat tangan coba, ada nggak yang 300 tahun? Ya Allah, ini kalau ada yang 300 tahun mungkin manusia ajaib ini. Ya Allah, ya Allah. Sampai Al-Habib Al-Hadar beliau menyebutkan dalam salah satu kitabnya, ada orang yang berumur 200 tahun pada menangis, ini orang masih muda kau udah meninggal. Umur berapa? Umur berapa? Ada yang sekarang 200 tahun. Ya Allah, dulu umurnya panjang, dulu ada yang lebih 1000 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang kurang 1000 tahun, ada yang 500 tahun dan lain sebagainya. Tapi umur umat Nabi baina sittin wa sab'in, umur antara 60-70 tahun. Sampai KTP saja, ingat dulu KTP kalau sudah umur 60 tahun ada tulisan apa kira-kira? Ada tulisan, tahu coba tanya Pak RT, Pak RW. Yang tua-tua kalau muda mungkin kakak paham. Dulu kalau sudah 60 tahun ada tulisan seumur hidup. Seumur. Ini peringatan buat kita. Ya Allah, apalagi ya Allah pegawai negeri. Pensiun berapa pegawai negeri? Pegawai negeri, ada nggak di sini pegawai negeri? Ada nggak pegawai negeri? Kira-kira pegawai negeri pensiun nomor berapa? Nggak ada yang jawab. Mungkin orang sini nggak ada pegawai negeri kali ya. 58 udah pensiun. Apakah pensiun di ini? Masya Allah. Mungkin 55-50 pensiun. Ya Allah, dekat ya Allah. Coba kita pulang ke rumah nanti di hati kita, kira-kira sekarang mau berapa kita? Ya Allah, saya nggak nakut-nakutin jamaah, enggak. Ada orang yang sehat dengan yang sakit. Yang sehat mati duluan, ada nggak gitu? Ada yang tua dengan yang muda. Yang muda duluan, ada nggak? Ada yang pejabat dengan rakyat. Pejabat duluan, ada nggak? Masya Allah, mati nggaknya umur, nggak lihat bagaimana keadaannya. Idza ja'a ajaluhum la yastakhir sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang, kena corona nggak kena corona, dasarnya mati pasti nggak kena corona mati. Kena corona enggak mati, bahasa gitu. Jadi bukan karena corona, tapi karena ajal seseorang. Kalau datang ajalnya mati ya pasti Kalau enggak mati, enggak mati.
Ini masyaallah rahimahullah. Maka hendaklah kita salam, mudah-mudahan kita sehat semua, amin. Taufik hidayah, amin. Betul-betul menjalankan perintah Allah yang wajib laksanakan, ya Allah, yang sunnah kerjakan, yang haram tinggalkan, yang makruh jauhkan, perbuatan mubah jadikan ibadah kepada Allah. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, ya Allah. Dipanjangkan umur kita dalam kesehatan walafiat, rezeki halal yang berkah, dapat istiqamah, ilmu yang bermanfaat, senang dunia akhirat, kalau kita bermadas kita warahmah, negeri kita amalan makmur sentosa, semua ditinggalkan takwa kita kepada Allah dan dimatikan dalam husnul khatimah. Maka ada akhir kalami la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam jannah surga Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dibimbing oleh Habibina Muhammad sallam, bahkan dihadir Habibina Muhammad sallam, wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin. Dan insyaallah kuburan kita semua jadi raudhah min riyadil jannah, jadi raudhah min riyadil jannah, jadi raudhah min riyadil jannah. Nikmat luar biasa kalau kuburan jadi raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, mudah-mudahan kuburan kita jadi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam jannah bighairi hisab wal adab, bi syafaati murafaqati ma'iyyati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya dapat husnul khatimah. Yang belajar insyaallah dengan Pak Haji Abdul Rashid mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, senang dunia akhirat ma'al lutuf wal afiyah aqibah. Demikian juga kita semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.